Kadang-kadang tuh kalau Membunuhkan. di Instagram ada yang ngancem bunuh, "Wah, ini darahnya udah halal," atau yang kayak gitu. Iya, Wah, iya, kalau iya. ini tinggal ditebas aja nih lehernya kalau udah Heeh. apa Sayyidina Umar Mm-mm. pedangnya gemetar melihat wanita ini ingin menebas Mm-mm. leher atau yang semacam Mm-mm. itu tuh Mm-mm. ada. Mm-mm. Kadang-kadang aku pin komennya. Gimana tuh Mbak Mila menanggapi eh kita di Islam harusnya kan tidak seperti itu. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilah wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Salam Elohim Bishem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mendengarkan satu um, tanggapan dari Mbak Kumaila, teman-teman sekalian. Ternyata dia seorang Muslim sendiri karena membahas Islam itu dia ya mengalami yang namanya tekanan ya. Karena ada banyak sekali ancaman-ancaman yang dilontarkan kepada Mbak Umaila. Dikata-katain, menyerang pribadinya, menyerang fisiknya. Dan terlebih-lebih teman-teman sekalian, mengancam bahwa Umaila ini darahnya halal untuk ditebas. Ya, bahkan tadi kita sempat dengar ya di cuplikan dikatakan apa? Ya, pedang Saidina Umar itu gemetar melihat wanita semacam ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah ancaman-ancaman yang menurut saya hal yang sangat tidak wajar dilakukan. Nah, maka seharusnya teman-teman sekalian yang diserang adalah idenya gitu loh. Kalau memang pernyataan-pernyataan Kumaila itu keliru, ya harusnya itu dilawan, diluruskan begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang menyebabkan ya kebanyakan dari pihak kita ya, khususnya secara pribadi saya pribadi itu tidak mau terlalu sering diskusi dengan umat Islam. Ya, dengan ustadz-ustadz. Kenapa? Karena kalau kita salah ngomong saja, nah ini bahaya gitu loh. Ancaman seperti ini pasti ada. Gitu ya, makanya kita di channel ini hanya mereaction video-video mereka tentang keimanan kita. Ya, si Kumaila saja adalah seorang muslim dari lahir gitu loh, penghafal Al-Quran gitu. Dan banyak tahu tentang histori, ya, hierarki tentang ayat-ayat suci, ya, kitab mereka. Justru itu dianggap sebagai penista agama loh. Dan tidak sedikit orang yang kemudian mengancam ya si Mbak Umaila ini. Nah, teman sekalian, seperti apa tanggapan daripada Mbak Umaila? Ini menarik. Mari kita langsung saja simak yang ada berikut ini. Dibalas argumen, argumen yang valid maksudnya ya, Heeh. bukan bukan jenis argumen yang ini kan ada dalilnya, padahal itu ada dalilnya, itu nggak aku anggap argumen yang valid. Kalau argumennya valid sih, ya aku perhatikan atau aku Hmm, respon kalau perlu direspon ya. Tapi oke. so far sih kebanyakannya caci maki kosong. Mm-mm. Tapi nggak ngefek ya, sama sekali. Ngefek secara mental itu hampir nggak ada kayaknya. Hampir nggak ada. Aku baik-baik aja. Oh, oke, 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 oke. Kadang-kadang teman-teman atau keluarga aku tuh suka ngecek aku gitu. Ini nggak, Mel baca ini emang nggak apa-apa gitu. Kayak Heeh. are you okay gini-gini. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Oh, Atau waktu pas lagi kemarin kan rame nih soal yang hafal Quran itu. Udah gitu sosmed aku di YouTube rame banget kayak sehari tuh yang ngomongin Kumaila banyak banget video iya, gitu. iya. Ya aku lagi nggak emang nggak lagi merhatiin internet karena aku lagi menikmati liburan aja, lagi jalan-jalan, main game gitu. Nah terus ada yang ngira tuh aku ini takut dan makanya nggak main sosmed gitu. Iya, iya, iya. Padahal ya emang lagi malas-malasan aja, lagi nggak pengen ngecek sosmed. Oke, 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 oke. Jarang loh ya. Tapi wajar sih kalau kemudian keluarga khawatir Jadi gitu kan keluarga ya. atau teman dekat tuh khawatir. Oh, iya, iya. Tapi kan ada juga yang bentuknya ancaman ya, ancaman kayak ancaman itu ada Ada banyak pernah di di ancaman itu aku banyak. Nah kalau itu tuh aku agak-agak
aku precautionnya paling aku nggak posting sesuatu tuh real time gitu. Misalnya aku lagi di restoran mana gitu, terus aku nggak posting itu di hari yang sama gitu atau di span waktu yang sama. Oke, oke, oke. Karena nggak tahu juga nih ya, pikiranku sih ini kayak pengecut-pengecut yang omong besar, Iya, tapi kan iya, iya, iya. kalau beneran ada risiko celaka ya kan konyol ya sih. Heeh, Maksudnya heeh. Sampai diancam kadang-kadang tuh pembunuhan. kalau di Instagram ada yang ngancem bunuh, "Wah, ini darahnya udah halal," atau yang kayak gitu. Iya, Wah, iya, kalau iya. ini tinggal ditebas aja nih lehernya kalau udah Heeh. apa, Sayyidina Umar Mm-mm. pedangnya gemetar melihat wanita ini ingin menebas Mm-mm. leher atau yang semacam Mm-mm. itu tuh ada. Mm-mm. Kadang-kadang aku pin komennya. Gimana tuh Mbak Mila menanggapi eh kita di Islam harusnya kan tidak seperti itu gitu Mhm. kan ya. Bunuh aja halal darahnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira karena misinterpretasi atau gimana sih, Mbak? Eh, aku ngeliatnya itu tuh orang jahat dan bodoh dikasih agama jadinya gitu. Memakai Oh, agamanya untuk menjustifikasi kekerasan. Aku ada deh ini ya, belakangan itu ada yang doxing aku. Jadi nomor HP, alamat, mm-mm. gitu-gitu. Itu ada yang doxing juga. Oh, Jadi mengkhawatirkan, harusnya mengkhawatirkan sih ya. Cuman aku kayaknya nggak terlalu bakat merasa takut. Kayak kewaspadaan aku tuh harus aku rekayasa gitu. iya, 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 Aku iya, iya. harus membuat diri aku waspada secara sadar gitu. Karena kalau nggak aku perhatiin, itu nggak otomatis. Rasa takut, rasa waspada tuh nggak otomatis muncul gitu. Dan Oke. itu juga kenapa mungkin aku juga nggak, apa ya, aku buta terhadap topik-topik sensitif gitu. Kayak yang kata Mm-mm. orang aku bahas hal sensitif, bahas bahas hal sensitif, itu tuh bukan hal sensitif buat aku gitu. Mm-mm, Aku bisa mm-mm, ngomongin dengan nyaman. mm-mm. Cuman belakangan seiring berkarya udah cukup lama, jadi aku lebih bisa baca reaksi audiens aja. Tapi berdasarkan data gitu. Aku ngelihat itu sensitif karena berdasarkan feedback aja gitu. Itu kan sebenarnya sama halnya dengan kalau misalnya kita itu berada di sebuah apartemen gitu ya, kita berada di lantai satu, ya rumah yang kita lihat ya segitu aja sih. Tapi Hmm. kalau kita di lantai 20, 25, 40, ya kita melihat perspektif yang luas. Rumah tuh ternyata segini banyaknya gitu. Oh ya. Terus mau berdebat sama yang di lantai satu gimana gitu ya. Hmm. Oh, ya mungkin soal resolusi apa, soal view aja, helikopter Oh, view. itu kenapa kenapa aku baik-baik aja gitu ya. Mm-mm. Mungkin lebih karena aku memisahkan apa yang aku memisahkan mana ide aku dan identitas aku kali ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi ketika ide aku diserang ya harusnya ide itu diserang dengan ide Ah, kan. ah, ah. Cuman kan kebanyakan orang menyerang ideku dengan menyerang identitas aku gitu. Misalnya ya ngatain aku jelek, ngatain aku bau ada. Iya, 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 Padahal kan iya. nggak ketemu ya. Iya, nggak ketemu. Ya paling kayak ngatain jelek, bau, ngatain misalnya gigi aku kan berjarak gitu, Ah, kayak ah, ah, ah. depannya somplak, ngatain itu. Atau misalnya ngata-ngatain hinaan-hinaan ke perempuan gitu, kayak misalnya Iya, iya. lonte yang gitu-gitu. Oh gitu. eh nah, kalau misalnya yang aku sampaikan ke publik adalah ideku, terus yang diserang adalah identitasku, ya ideku aman dong gitu. Dan aku juga tidak membentuk konsep diri aku berdasarkan validasi orang-orang gitu. Maksudnya misalnya dengan orang ngatain, wah ini betina pelacur, itu banyak banget di YouTube, Iya, banyak iya. banget itu Ah, ah, thumbnailnya ah. pakai kayak betina pelacur telanjangi saja yang gitu-gitu tuh. Itu padahal nuansanya Islami loh kontennya. Iya, 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 iya. Mereka dia buka dengan assalamualaikum, baca Ah, ah, bismillah, ah, ngutip ah, ah. ayat, Oh gitu. tapi ngatain aku dengan cara yang tidak Islami gitu. Dan Iya, kayak iya. gitu banyak di YouTube sekarang. Alhamdulillah ya di Ngaji Roso tuh teman-teman responnya sama Mbak Mila, oh bagus-bagus, love semua gitu ya. Aduh, teman-teman di Ngaji Roso udah banyak yang aware lah ya. Keren, keren Mbak Mila. Spesifiknya di Arab zaman Nabi kali ya. Di Di Arab Arab zaman abad Nabi. ke-7 itu Oke. poligami lazim. Kalau di Arab sekarang kayak jarang banget poligami karena istri-istrinya mahal. Pernikahan tuh mahal banget. Sampai Oh, bank di Saudi itu nyediain layanan pinjaman nikah kayak KPR rumah gitu. ah, ah, ah. Pinjamannya sampai 10, 20, 30 tahun. Ah gitu. Saking saking mahalnya menikah gitu, karena mahar mahar di sana tuh mahal banget, dan mahar itu deal-dealan antara keluarga perempuan dan mempelai pria gitu.
Jadi keluarga perempuan nggak mau melepas anak perempuannya kecuali maharnya sesuai dengan harga pasar gitu. Memang transaksional banget gitu. Kalau di jadi di Arab sana tuh nggak terlalu lazim menikah karena cinta tuh nggak terlalu lazim. Jadi Menikah biasanya karena cinta nggak lazim. nggak lazim, biasanya dijodohin. Oh, Makanya oke. kadang-kadang agak sepupu jauh itu nikah, sepupuan, emang masih saudara. Termasuk orang Arab Indonesia juga masih kayak gitu, Hmm. sepupu jauh nikahnya sama sepupu. Tapi Kalau Tapi bagi orang yang asli pribumi, ya, Nusantara, oke. gitu ya, terus kemudian meniru konsep itu tanpa kemudian paham hierarkisnya, historinya Hmm. seperti apa dulu, itu gimana, Mbak Mina? Jadi kan emang perempuan itu kayak apa ya? Kalau zaman Nabi itu perempuan masih kayak barang, masih kayak properti, Ha, ha, ha. dianggap masyarakat kelas 2 gitu. Baru apa ya, perempuan tuh tidak boleh punya harta ya kecuali yang dari bangsawan ya. Kan Mm-mm. kalau orang bilang itu Khadijah, kayak ya Khadijah itu anak siapa gitu. Mhm. Nah, tapi cuman perempuan pada umumnya itu ya bukan dianggap manusia utuh kayak laki-laki gitu. Dan memang biasanya perempuan itu mencari suami itu buat penghidupan. Mhm. Nah, makanya suami laki-laki yang powerful secara ekonomi dan status sosial biasanya punya istri banyak. Itu kayak simbol simbol kekuatan. Nah, dulunya Hmm. memang poligami itu tidak dibatasi gitu. Jadi Mhm. istri banyak tuh biasa gitu. Istri itu punya istri banyak sama aja kayak nunjukin kalau punya harta banyak gitu. Oh, gitu ya. Kayak iya itu simbol Ha, kemakmuran. ha, ha, ha. Istri banyak tuh simbol kemakmuran. Mm-mm. Oke. Nah, pas ayat poligami turun, itu tuh sebenarnya tujuannya untuk membatasi. Jadi makanya nikahilah eh, dua, tiga, atau empat, tapi kalau Mhm. nggak bisa adil satu aja itu lebih baik. Mhm. Nah, setelah ayat itu turun, Mhm. saat itu tuh para sahabat Nabi yang istrinya lebih dari empat tuh pada galau karena sama Nabi disuruh ceraiin. Cuma Oh, pilih oke. empat di antara istri kamu, sisanya ceraikan. Gitu. Jadi Hmm. terus perempuan juga mulai diperhatikan haknya sebagai manusia, mulai Mhm. boleh dapat warisan meskipun setengah ya. Mhm. Boleh bersaksi di pengadilan meskipun kesaksiannya itu bernilai separuh dari laki-laki Mhm. gitu. Boleh meminta cerai meskipun harus lewat pengadilan gitu. Oke. Kalau laki-laki kan kalau cerai langsung hukum cerai langsung berlaku. Mhm. Kalau perempuan menceraikan kan nggak bisa, harus melalui hakim, Hmm. harus diputuskan hakim. Ya, 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 ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama dari Mbak Kumaila. Ya, kita percaya bahwa Kumaila juga pasti akan dilindungi ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman sekalian, sesuai dengan keimanannya ya, bahwa dia tidak akan jatuh di tangan orang-orang fasik, di tangan orang-orang yang katanya mengaku beragama, tapi sebenarnya mereka berada di dalam kesesatan ya. Mereka berada di dalam ajaran yang salah. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang saya selalu katakan buat teman-teman semua. Ya, kita perlu hati-hati untuk membahas tentang mereka ya. Karena ini sesama mereka saja itu ada ancaman-ancaman seperti itu. Apalagi kepada kita yang bukan seagama dengan mereka. Ya, jadi mari kita hanya menggunakan hak jawab kita saja. Menjawab tuduhan-tuduhan mereka terhadap keimanan kita. Termasuk ya tuduhan mereka untuk menanggapi si Kumaila ini dengan Bang Ade Armando pada waktu itu yang mereka kemudian mengais-ngais tentang kekristenan. Itu sebabnya sampai saat ini kenapa Bang Laskar itu membahas tentang Kumaila ini, teman-teman sekalian. Itu berawal karena mereka mengais-ngais kekristenan dalam ketidakterimaan mereka terhadap podcast-podcast yang dibuat oleh Kumaila dan Bang Ade Armando ketika itu ya. Baik teman-teman sekalian, ya, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.